Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita diberi kesehatan, lancar rezeki, dan sukses selalu. Amin. Pemerintah mengumumkan tentang pelonggaran penggunaan masker. Hari ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita simak pengumumannya. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Atas pengumuman dari Presiden tersebut, dari Kementerian Kesehatan memberikan tanggapan. Kita simak Menteri Kesehatan. Cara mencoba mengatur masyarakatnya untuk berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat itu ada di masing-masing individu. Nah, dari semua pandemi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari bagaimana. Kemudian Wagub DKI pun memberikan respon atau tanggapan mengenai kebijakan pemerintah ini. Kita simak juga. Pelonggaran masker yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, Presiden langsung yang mengumumkan, tentu kami senang dan bersyukur. Itu juga disampaikan Pak Menteri bahwa ini transisi dari pandemi ke endemi ya. Jadi kami juga bersyukur sudah dimungkinkan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka ya. Namun bagi orang tua atau lansia, komorbid, masih yang sakit, batuk pilek atau gejala lain, tetap disarankan untuk menggunakan masker. Namun demikian juga kami minta tetap masyarakat melaksanakan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sekalipun di ruang terbuka yang lebar, yang luas ya, kalaupun tidak menggunakan masker, kami minta juga tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Atas kebijakan pemerintah mengenai pelonggaran penggunaan masker ini, epidemiolog dari IDI memberikan respon menyayangkan adanya kebijakan tersebut dalam cuitan di akunnya. Pandu Riono, ayo tetap pakai masker, kesehatan tanggung jawab kita bersama. Denda yang besar tetap masih diberlakukan di Singapura. Saya menyesalkan adanya kebijakan itu. Jadi sebaiknya kalau mau ada pelonggaran itu bukan pelonggaran pakai masker. Pelonggaran itu adalah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi pelonggaran ini kalau pakai masker, maka seharusnya kita tetap untuk mendorong masyarakat pakai masker dan vaksinasi. Jadi untuk mempertahankan tingkat penularan rendah, maka kita harus tetap pakai masker dan juga artinya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi itu kan hanya opsi.
Tapi masyarakat sudah 2 tahun ini sudah terbiasa untuk memakai masker. Ya, pemakaian masker di beberapa negara sebetulnya kita bisa melihat mendatangkan juga permasalahan tambahan atau adanya peningkatan kasus. Karena ingat, kenapa masker itu penting digunakan meskipun cakupan vaksinasi saat ini sudah membaik? Pertama adalah karena status pandemi belum dicabut ya. Artinya situasi krisis. Namun kebijakan pemerintah ini mendapat respon yang positif juga dari Satgas COVID-ID. Kita simak juga. Kalau menurut pandangan saya, ini kita bicara mengenai risiko penularan. Sekarang ini positivity rate-nya sudah rendah sekali, kurang dari 3%, kasus baru per hari kurang dari 300, per minggu kurang dari 3.000, jadi rumah sakit juga sudah sepi banget. Nah, jadi risiko penularan kan rendah, khususnya kalau di ruang terbuka. Jadi kalau di ruang tertutup, apalagi pakai AC, jendela pintu ditutup tentu lain lagi. Jadi kalau di ruang terbuka memang benar bahwa risiko penularan rendah. Jadi sih memang saya setuju saja untuk lepas masker di ruang terbuka. Dengan catatan bahwa tadi yang seperti dikatakan Pak Pandu, sebetulnya masker berguna juga untuk menangkal berbagai macam penyakit lain. Dan khususnya kalau untuk usia lanjut, ada komorbid, ada batuk pilek, nah maka memang harus pakai masker. Atau kalau di kendaraan umum juga harus pakai masker. Saya kira Pak Jokowi ambil keputusan itu antara lain kan baru berkunjung ke Amerika. Di sana peraturannya sebetulnya bisa dikatakan persis sama dengan yang disampaikan kemarin itu. Itu tadi tanggapan dari beberapa public figure, kemudian wakil gubernur, pendapat para Satgas COVID, kemudian epidemiolog. Gimana mengenai respon dari masyarakat, saudara-saudara kita simak juga ya. Saya sudah mengetahui beritanya dari beberapa bagian media gitu ya. Oke, berarti sudah sempat lihat di media kemarin ya? Iya. Nah, kalau tanggapan dari Dinda sendiri seperti apa? Menurut saya ini big movement ya, dari semenjak pandemi, mulai awal pandemi dari 2020 awal. Tapi menurut saya kondisi ini masih sangat mengkhawatirkan saya. Ditambah dengan masyarakat kita yang masih belum bisa mematuhi protokol kesehatan. Menurut saya karena adanya pelonggaran masker ini bisa menaikkan angka penularan COVID-19 ini, karena emang masyarakat kita emang belum bisa begitu mematuhi peraturan. Dinda mungkin menilai masih belum begitu disiplin begitu ya masyarakat ya? Iya, menurut saya. Nah, harapan dari Dinda sendiri mungkin ada untuk pemerintah, karena kemarin kan kalau disampaikan oleh Pak Jokowi memang belum begitu spesifik ataupun mendetail begitu ya ketentuannya. Mungkin ada harapan dari Dinda? Harapan saya sih semoga masyarakat bisa mematuhi protokol ya kesehatan. Mau dari kan dibilangnya boleh terbuka di daerah terbuka. Sedangkan di daerah terbuka ramai atau tidak kan itu kan relatif ya bagi orang-orang. Bisa aja ini ramai tapi bisa aja bagi orang lain sepi gitu. Menurut saya lebih dispesifikasi lokasi-lokasinya di mana dan tetap menjaga jarak dan prokes. Berarti harus kesadaran dari masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih menanggapinya senang-senang aja ya. Karena memang kita udah lama banget pakai masker ya, pengap kayaknya. Kalau saya sih ibu-ibu pengap gitu ya. Tapi kalau untuk seandainya kita naik kendaraan motor, saya sih setuju-setuju aja. Kalau masih pakai masker sampai sekarang pun saya masih setuju, tetap setuju gitu. Di dalam ruangan tertutup, naik transportasi umum juga pakai masker nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa kalau itu. Jadi Sobat Kompas tuh pemerintah melalui Presiden Jokowi langsung memberikan pengumuman bahwa kita atau masyarakat Indonesia boleh untuk tidak menggunakan masker atau pelonggaran dalam penggunaan masker ini pada kondisi tertentu. Misal pada saat di tempat terbuka, kemudian tidak terlalu padat atau tidak terlalu ramai, boleh dibuka. Kemudian apabila pada saat di ruangan tertutup ber-AC, ya diharapkan tetap pakai masker. Ini pun bagi lansia dan atau bagi
bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Hal ini mendapat tanggapan pro dan kontra memang. Nah, yang kontra ini dari epidemiolog, yaitu Pak Pandu dan Diki tadi menyayangkan mengenai pengambilan keputusan ini. Karena apa? Karena memang yang pertama status COVID ini, siaga COVID ini belum dicabut. Jadi dinilai masih rentan terhadap penyebaran atau penularan COVID kembali. Tapi dari Satgas COVID-19 ID tadi menyampaikan bahwa dari nilai atau statistik dari data yang didapat selama ini sampai dengan hari ini atau detik ini terus mengalami penurunan mengenai diagnosa dan data penularan dan penyebaran COVID-19 ini. Maka memang sewajarnya pemerintah memberikan pelonggaran terhadap pemakaian masker ini. Masyarakat pun menanggapin hal yang positif ini. Kalau saya pribadi juga turut senang tentang adanya keputusan ini, jadi atau tentang adanya pengumuman ini. Jadi kalau kita seandainya berada di lingkungan terbuka kemudian sendiri, maka ya memang tidak perlu pakai masker. Jangan sampai nanti ada razia lagi kita tidak pakai masker, kena tindakan lagi. Namun ada sebagian juga masyarakat yang memang sudah terbiasa karena mungkin sudah 2 tahun ini selalu menggunakan masker, mungkin sudah in-mind atau sudah refleks atau sudah otomatis ya pakai masker terus. Ini juga ada baiknya, tapi kalau memang pada saat kondisi sendiri ya mungkin bolehlah dilepas sekarang, setidaknya bisa mengurangi sedikit beban atau mungkin konsentrasi kita untuk mengingat bahwa kita harus pakai masker. Paling 1-2% pikiran kita akan berkurang untuk selalu mengingat di mana masker, itu keuntungannya kalau menurut saya ya. Jadi pikiran atau memori untuk masker, menempatkan masker, membawa masker sudah tidak terlalu membebani lagi atau menyita atau mengurangi ruang pemikiran kita gitu. Mungkin ada 2%, 3% yang selama ini mungkin kalau saya pribadi menyisihkan memori otak kita untuk mengingat di mana letak masker, kemudian menyimpan masker, kemudian membawa masker, mungkin akan dari kemarin 3% mungkin berkurang menjadi 1%. Itu saja sih menurut saya manfaatnya ya. Jadi namun tetap kita kalau mungkin sudah terbiasa ya lebih baik tetap pakai masker. Seandainya di kendaraan bermotor pun ada nilai positifnya, tidak kena debu, kemudian apa yang kita hirup juga lebih tersaring oleh masker. Kemudian apabila di kendaraan pribadi di mana ada beberapa teman atau penumpang yang lain, mungkin tetap pakai masker sehingga lebih aman ya terhadap risiko. Dan yang lebih penting lagi, apabila kita di kendaraan umum, misal kereta, pesawat, usahakan tetap pakai masker. Itu menurut saya. Dan jangan lupa tetap berperilaku bersih dan sehat. Itu. Gimana menurut Sobat Kopastus? Silakan tulis kritik, komen, saran di kolom komen. Kita tunggu, kita pasti balas. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kopastus.